Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita kembali berdiskusi dan membahas salah satu kelas dalam vertebrata, yaitu kelas amfibi. Pada pertemuan ini saya akan spesifikkan untuk membahas kelas amfibi pada ordo Anura. Ini outline pembahasan yang akan kita bahas, kita diskusikan. Yang pertama ini adalah klasifikasi amfibi secara umum. Kemudian kita lihat amfibi dalam Al-Quran. Kemudian ada pembahasan amfibi beracun atau poison frog. Kemudian ada metode identifikasi Anura, ini secara singkat akan saya jelaskan. Kemudian morfologi dan anatomi dari Anura. Oke, kita mulai dari outline yang pertama, yaitu klasifikasi amfibi. Kita mulai dari filum. Amfibi dia termasuk dalam filum Chordata. Subfilumnya adalah vertebrata. Kelasnya amfibi. Nah, ini amfibi, ini nama kelas. Kemudian ordonya ada 3. Ada Gymnophiona, Urodela, dan ordo Anura. Nah, mungkin saja nanti di beberapa literatur yang terbaru jumlah ordonya bisa berubah, itu sangat memungkinkan. Kemudian familinya juga banyak, cuman ini akan saya ambil salah satu saja, itu famili Ranidae. Genus dari famili Ranidae ini ada 2, Rana dan Bufo. Sekali lagi ini bisa berubah jumlah genusnya tergantung dari literatur yang dipakai. Kemudian spesiesnya ini saya contohkan 2 saja. Dari genus Rana ada Rana husi. Dari genus Bufo ada spesies Bufo melanusticus. Nah, secara singkat dari tampilan morfologi, genus Rana dan Bufo ini bisa dibedakan dari kulitnya. Nah, yang gambar atas ini yang warna hijau ini adalah genus Rana, yang bawah ini genus Bufo. Yang genus Rana kulitnya ini licin dan tidak ada tonjolan-tonjolan di kulitnya. Berbeda dengan Bufo yang kulitnya kasar dan terlihat dengan jelas tonjolan-tonjolan di seluruh tubuh. Oke, adapun untuk perbedaan yang lebih detail tentang Rana dan Bufo itu bisa dilihat di buku panduan perkuliahan, mulai dari kulit, kemudian selaput pada kaki, kemudian adanya organ-organ penyusun pada mulutnya. Oke. Outline yang kedua adalah apakah Al-Quran pernah menyebutkan tentang amfibi? Ya, jawabannya pernah. Dan saya temukan di Quran surat Al-A'raf ayat 133. Artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat ini, konteks ayatnya adalah ayat tentang azab yang diberikan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, tafsiran yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini panjang sekali tafsiran yang diberikan oleh beliau. Saya hanya mengambil atau menyitir yang berhubungan dengan katak. Jadi azab-azab yang diberikan kepada Bani Israel, pertama ini topan, kemudian mereka bertaubat, kemudian setelah bertaubat topannya berhenti, mereka ingkar lagi, dapat azab lagi belalang, tobat lagi, terus azabnya berhenti, ingkar lagi, diturunkan azab lagi berupa kutu berhenti, kemudian mereka ingkar lagi, lalu diturunkan lagi azab yang berupa kataknya kemudian berhenti, turun, kemudian mereka ingkar lagi, dan terakhir diberikan azab berupa darah.
tapi tetap mereka terus tidak mau taat, mereka terus ingkar. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan untuk khusus di kataknya, Allah mengirimkan kepada mereka katak-katak yang memenuhi rumah, makanan, dan bejana-bejana mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang membuka pakaian ataupun makanan melainkan di dalamnya sudah terdapat katak. Bisa kita bayangkan, di seisi rumah itu adalah isinya katak, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau ditambah katak itu adalah spesies yang berbahaya, yang beracun, tentu sangat merugikan kaum Bani Israel. Namun di tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir tidak dijelaskan apakah katak itu termasuk katak yang beracun atau katak yang tidak beracun. Memang apakah ada katak yang beracun dan tidak beracun? Iya, ada. Jawabannya di sini ada, istilahnya poison frog atau katak yang beracun. Beberapa famili dari amfibi itu dia mampu mengeluarkan senyawa kimia beracun yang fungsinya untuk melindungi dirinya sebenarnya dari predator. Namun zat kimia atau racun ini pun juga berbahaya bagi manusia. Ini saya ambilkan dari salah satu tulisan ilmiah di salah satu artikel yang berbahasa Inggris. Ini intinya, many of the diurnally active species have skin toxins and bright coloration. Banyak spesies-spesies yang diurnal, ini yang diurnal aktif siang dan malam, memiliki toksin pada kulitnya dan memiliki variasi warna yang sangat mencolok pada kulitnya. Yang kalimat ini, the most diverse and well studied group superfamily Dendrobatoidea. Yang termasuk dalam spesies yang poison frog ini, yang pertama adalah superfamily dari Dendrobatoidea. Consist of two families, yang terdiri atas dua famili, yaitu Dendrobatidae and Aromobatidae. Dendrobatidae dan Aromobatidae, and is found from Nicaragua to northern South Africa, yang ditemukan di Nicaragua sampai ke Amerika. Nah, apakah selain superfamili Dendrobatoidea ada superfamili atau famili lain yang termasuk dalam poison frog? Ada. Other groups known as poison frogs exist in South America. Ada di Amerika bagian selatan, yaitu famili Buffonidae, terus genus Melanopriniscus. Kemudian yang ditemukan di Madagaskar ada famili Mantelidae, yang di Australia ada famili Myobatrosidae dan genus Pseudoprine. As well as two species in Cuba. Ada dua spesies di Kuba yang termasuk ke dalam famili Eleutherodactylidae. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa mau melihat seperti apa katak-katak beracun ini, bisa di search langsung di Google search famili-famili ini. Nanti langsung ditemukan gambar-gambar yang termasuk ke dalam famili tersebut, namun dibaca lebih detail. Nah, saya melihat ini ada famili Buffonidae. Famili ini adalah salah satu famili amfibi yang juga ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita waspada, khususnya nanti untuk kelompok yang mengambil amfibi, untuk tetap waspada ketika melakukan penangkapan amfibi, khususnya yang masuk dalam famili Buffonidae, karena ada teori yang menyatakan atau sumber yang menyatakan famili Buffonidae ini adalah salah satu famili yang termasuk ke dalam poison frog. Terus ada yang menarik dari artikel itu, the exudate of a single golden arrow frog. Exudate atau senyawa kimia dari ini nama umumnya, spesies dari Pilobates terribilis, one of the most toxic vertebrate, ini salah satu vertebrata yang sangat toksik, can kill up to 6 humans, dapat membunuh sampai 6
manusia. Nah ini tentu sangat berbahaya, oleh karena itu kita harus tetap waspada dalam melakukan riset dan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sembarang menyentuh amfibi. Oke. Nah, gambar-gambar ini juga satu paket dengan artikel yang saya jelaskan tadi. Ini yang dimaksud dengan color Oke, saya lupa yang ini. Bright coloration. Jadi kulit yang dengan warna yang sangat mencolok. Kayak ini warnanya kuning bervariasi dengan hitam, kemudian ini putih, ini variasi oranye, kemudian ini yang ada merah, sangat khas bentuknya. Ini adalah berudunya, dan ini perilaku-perilaku yang lain. Oke. Ini adalah spesies amfibi yang termasuk ke dalam poison frog, ya. Poison frog. Dan mungkin kita juga memiliki katak yang masuk ke dalam poison frog. Kita belum mengeksplor lebih lanjut, khususnya yang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kemudian ini adalah sumber aslinya di ResearchGate Publication 283/44154. Silakan ini di copy dan paste di Google Search-nya, nanti bisa menemukan artikel utamanya. Mengapa riset atau penelitian tentang amfibi ini menjadi penting? Salah satu alasannya yang ini, untuk menemukan amfibi-amfibi yang kemungkinan termasuk ke dalam poison frog, sehingga kita bisa memberikan sebuah tambahan pengetahuan bahwa di negara kita ada amfibi yang termasuk ke dalam poison frog yang harus dihindari. Oke.